Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman. Serta kita juga bisa bersilaturahim, bertatap muka di sini kembali di kajian sore pada hari ini. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita membuahkan pahala bagi kita semua, menjadi penggugur dosa dan menjadi pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, agar majelis kita sore ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 97 dan Quran surat An-Nur ayat 55 yang akan dibacakan oleh Ibu Ani Firman. Yang ketiga tausiah oleh Ustadz Abdul Wahid dengan tema Halawatul Iman yang akan dilanjutkan dengan doa. Yang keempat penutup. Kemudian kita akan menginjak ke acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Ani Firman. Kepada Ibu Ani Firman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahul hayatan thayyibah wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal lazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tado lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani Firman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan tilawah tadi Allah tambahkan keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya yang merupakan inti dari acara kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid. Dan saat ini Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita semua. Maka untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Inna nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May wa may hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, kumaha dara ramang? Alhamdulillah. Hari ini taklim kedua ya saya lihat. Minggu kemarin sudah mulai. Alhamdulillah luar biasa ibu-ibu. Dan yang hadir pun dari minggu kemarin semakin banyak atau semakin berkurang atau tetap segini? Bu Hani, stabil? Oh bertambah, alhamdulillah. Berarti itu ada peningkatan, ya. Ada peningkatan dan ke depan semakin banyak dan semakin banyak. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lahir dan batin, ya mudah-mudahan mempertemukan kita dalam satu majelis ilmu. Tentu ini menjadi sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua. Pertemuan kita ini pertemuan di satu majelis yang namanya majelis ilmu. Ibu-ibu tentu tahu
banyak tahu, ya ada banyak majelis yang bisa dijadikan sebagai ajang pertemuan. Ibu-ibu misal diundang oleh teman-temannya, ayo kita ketemuan di mall misalnya, ayo kita ketemuan di apa dan lain sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan wasilah pengurus majelis taklim yang mengundang kita hari ini. Pertemuannya adalah di satu majelis yang namanya majelis ilmu. Jadi itu kata Rasul, Allah itu mencintai dua majelis. Yang pertama adalah majelis zikir, dan yang kedua adalah majelis ilmu. Majelis zikir itu apa? Majelis tempat di mana kita bertemu, kita berkumpul di situ, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan majelis ilmu adalah tempat kita bertemu, tempat kita berkumpul, ngariung dan lain sebagainya. Di situ kemudian kita mencoba menambah ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Alhamdulillah, artinya Allah menakdirkan kita hari ini adalah dengan takdir yang baik. Kalau kondisinya seperti ini, kira-kira kalau kita bersyukur wajar enggak? Wajar. Kita sudah difasilitasi oleh Allah. Ya, sudah diberikan kesempatan, peluang dan lain sebagainya. Jadi ini, kita bersyukur pada hari ini di tengah kesibukan ibu-ibu semua, kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Yang kedua, mari kita juga sanjungkan sholawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, para guru kita, ya, para senior kita yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan pun sampai kepada mereka dan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kalau ibu menyimak berita di televisi, ada breaking news ya Bu ya? Breaking news apa Bu RW? Breaking news apa di televisi hari ini Bu? Itu berita tapi saya nggak melihat sebagai breaking news itu. Ya, orang Jawa Barat lagi bersedih nih. Putranya Pak Ridwan Kamil itu lagi kena musibah di Swiss katanya. Tapi itu bukan breaking news hari ini di televisi. Ada satu lagi peristiwa hari ini. Bu Hani, siap apa Bu Hani hari ini breaking newsnya? Hah? Oh betul, wafatnya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ibu-ibu tahu beliau siapa? Kalau Bu Hani pasti tahu. Beliau adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Bagi kami yang dulu pernah di YIN atau UIN, itu beliau menjadi sumber referensi yang sangat luar biasa. Ya, buku-bukunya banyak, karya-karyanya banyak, dan pandangan yang sangat bagus, sangat luas. Jadi beliau itu di periode tahun berapa saya lupa, yang jelas setelah Pak Amin Rais kalau nggak salah. Itu beliau cuma satu periode. Nah, hari ini beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mau pantun enggak? Ibu ini juara pantun. Bukan? Oh, juara ya? Ya. Ke Bandung naik delman, Bu. Suasananya sangat asik terasa. Materi hari ini adalah halawatul iman. Materinya sungguh luar biasa. Jadi terima kasih nih Bu Hani ngasih materi halawatul iman. Oh Bu Teti. Oh iya Bu Teti, terima kasih Bu Teti. Jadi materi halawatul iman tentu nanti kita akan mendapati dalam sebatas pengetahuan yang saya miliki, dalam sebatas pandangan yang saya fahami terkait dengan halawatul iman. Ibu pernah, selain Bu Teti, pernah baca, dengar halawatul iman? Bu Neneng pernah dengar halawatul iman? Pernah tadi gitu, nembe gitu. Jadi kalau ibu rajin, gampang tinggal, oh ini di flyer hari ini materinya halawatul iman, klik di Google, drat, keluar semua. Ya. Googling enggak Bu? Enggak. Ya. Searching juga enggak. Ya, lebar ya. Jadi kalau kita menemukan istilah baru, kalimat baru yang kita tidak paham, gampang aja tinggal googling aja ya. Itu tuh banyak sekali muncul. Maka dalam beberapa tulisan yang saya baca, saya ambil sebuah kesimpulan bahwa halawatul iman itu adalah manisnya iman. Nikmatnya iman kita. Indahnya keimanan yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ternyata iman yang ada dalam diri kita itu adalah bikin kita senang. Bikin kita bahagia. Bikin kita merasa happy. Bikin kita merasa apa itu? Ya pokoknya senang aja lah ya. Jadi halawatul iman. Maka pertanyaannya bagaimana? Kok bisa kemudian keimanan itu menjadikan kita merasa senang, merasa bahagia, merasa nikmat sekali dengan keimanan yang ada dalam diri kita? Nikmat kumaha Pak? Padahal dengan iman yang ada dalam diri kita, saya harus begini, saya harus begitu, kan gitu Bu ya? Saya harus pergi ke majelis taklim, saya kemudian membayar zakat, saya kemudian berinfak, bersedekah. Nikmat kumaha, harta saya berkurang, kan gitu. Kasarnya kan gitu, logika kasarnya seperti itu. Nah, disinilah persoalannya ibu-ibu yang saya hormati. Jadi keimanan yang ada dalam diri kita itu adalah akan menjadikan kita, akan menjadi ruh bagi kita untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasa bahagia ketika kita sudah menemukan, sudah berada pada satu titik cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nanya, ibu-ibu hadir ke sini atas dasar apa? Atas dasar apa, Pak Haji Firman? Datang ke majelis ini dasarnya apa? Ingin ketemu Bu Lilis gitu? Ya. Kita hadir di sini dasarnya apa? Ibu di rumah sibuk sekali ngurus rumah tangga. Anak-anak harus diurus, suami harus diurus, rumah harus diurus. Kan gitu. Dasarnya apa kira-kira? Atau mengurus rumah seperti itu dengan berbagai macam aktivitasnya. Jujur kalau saya tanya, capek enggak? Jujur nih. Kalau enggak capek berarti enggak jujur.
Atau di rumah pembantunya ada 5. Ya, jujur ngurus rumah, keluarga, anak-anak kita, suami, ibu-ibu semua di rumah itu capek. Jujur berarti. Tetapi persoalannya kenapa kok ibu begitu ikhlas, sukarela, senang, enjoy menjalankan semua aktivitas yang membuat capek itu? Kenapa? Ada yang jawab, Pak, tanggal muda dikasih uang sama suami. Uang mau berapa, Bu ya? Enggak senilai dengan jerih payah dan pengorbanan ibu di rumah. Betul enggak? Coba kenapa kok ibu merasa senang, tenang? Enggak pernah ibu-ibu marah-marah di rumah. Ya? Coba kira-kira kenapa? Ibu menikmati karena ikhlas. Ikhlas itu bahasa lainnya adalah didasari karena iman. Kan gitu. Tidak ada sedikit pun keluar kata-kata berkeluh kesah. Walaupun tiap hari bercucuran keringat, nyapu, ngepel, masak di dapur. Kan gitu. Tetapi kemudian dengan penuh keikhlasan tidak pernah mengeluh. Begitu juga suami ibu di luar. Suami ibu di luar senang-senang enggak? Kalau saya tanya, suami ibu di luar senang-senang enggak? Nah, enggak ngejawab. Jangan-jangan curiga nih. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar, ada yang kerja di jalanan, jadi profesi macam-macam. Mereka capek enggak? Mereka capek enggak? Tetapi berpuluh-puluh tahun mereka lakukan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sampai 30-40 tahun sampai mereka pensiun. Tetapi mereka lakukan sambil Kenapa mereka lakukan itu semua? Dasarnya apa? Biar dibuka pantona lamun pulang. Karena dasarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kan gitu. Ikhlas lillahi ta'ala menurut pandangan saya itulah halawatul iman. Merasakan nikmatnya iman. Ya, ibu-ibu tiap hari Jumat datang ke sini, datang ke majelis ta'lim. Saya yakin banyak sekali agenda yang ibu miliki. Yakin saya. Tetapi kemudian ibu lebih mementingkan untuk hadir di sini dibandingkan dengan mengikuti acara-acara lain di luar sana. Kenapa ibu melakukan ini semua? Karena dasarnya adalah iman, ikhlas. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk menuntut ilmu, maka aku turuti, kami ikuti perintahmu. Kemudian dalam hati kecilnya bilang, biasa setan sok ngagoda bunya, nuntut ilmu naon, tiba heula teu bisa-bisa. Kan gitu ya? Kan suka ada ya? Hari ibu tiap minggu ngaji bisa naon? Duka. Apal surat naon? Kulhu falak jeung binas. Kan itu. Kalau ukurannya material ilmu, mungkin kita nggak punya apa-apa. Tapi karena dasar kita adalah ikhlas, maka kemudian kita merasa nikmat, nyaman. Nggak perlu khawatir ibu-ibu belajar datang ke masjid ta'lim berpuluh-puluh tahun bisa nanaon tong sieun. Sebab yang disuruh oleh Allah itu apa? Menuntut ilmunya. Dapatnya apa? Itu nggak jadi persoalan. Nah, ini luar biasanya Allah. Coba Bu, kalau Allah menuntut, pokoknya kamu datang ke majelis ta'lim kudu bisa ini itu, moal darah ratang ibu. Yakin saya mah. Datang ke majelis ta'lim kudu apal minimal juz 30 misalnya. Datang ke majelis ta'lim materi akidah kudu ngerti dan sebagainya. Kan Allah nggak nuntut gitu.
Pokoknya Allah menuntut, hei manusia, hei orang beriman, orang Islam, tuntutlah ilmu. Terserah nanti dapatnya seperti apa, itu bukan urusanmu. Kan gitu, yang Allah perintahkan adalah menuntut ilmu. Dapat atau tidak dapat itu urusan Allah. Jadi ibu nggak usah takut, tong minder, ya, nggak usah takut ngajinya masih kia gak kekok misalnya, ya, ngajinya masih nggak lancar, kemudian zikirnya kurang banyak yang hafal dan lain sebagainya, nggak usah khawatir, yang penting datang aja, sebab nanti Allah suatu saat pada titik tertentu Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Nah, begitu Bu ya. Setuju nggak Bu? Setuju nggak? Nah, berarti dari sekarang biar kita merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman, halawatul iman tadi, maka ini dari sini Bu berangkatnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini ibu-ibu, maka saya banyak nyontohinnya ibu-ibu nih. Nggak apa-apa Bu ya. Ini kehidupan yang contoh-contoh yang melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu-ibu masak di rumah. Dari pagi sudah belanja. Mau belanja sayur, sudah terbayang. Masak ini, masak itu. Dalam pikiran si ibu ini, dia bayangkan nanti suami saya akan makan dengan lahap, nikmat, dan lain sebagainya. Karena ini adalah masakan yang sangat disukai. Misalnya Bu RW masak semur jengkol misalnya. Tapi ternyata ibu-ibu yang saya hormati, ketika masakan sudah disuguhkan kepada suami ibu, berbeda dengan ibu harapkan. Yang tadinya ibu ngeharapin suami ibu makan begitu lahap, bahkan nambah sampai 3 kali, bahkan ini hanya sedikit, lauknya dicicipi sedikit, udah aja. Kira-kira ibu gimana dalam hatinya? Nyeri hati tuh? Jujur ini mah. Juwarno mana Bu Juwarno? Ayat tuh. Mbak mana Mbak? Hadir enggak? Oh itu ya, ayah. Cik Mbak, kira-kira nyeri hati tuh Mbak? Tuh nyeri hati, berarti Mbak jujur. Satu lagi yang sebelah sini. Punten ini teh ibu siapa ini? Ibu lah pokoknya. Kira-kira sakit hati enggak Bu? Sakit hati, oh alhamdulillah ibu-ibu di sini pada jujur. Atau yang bagian tengah ini sakit hati enggak? Oh enggak, alhamdulillah ini jujur juga gitu. Yang sebelah sini, saya mah enggak sakit hati Pak, dah saya matara masak. Kapanggi gitu. Baik tadi makan oke, lain masakan saya. Lain Bu Firman, lain gitu, lain Bu Firman merajin masak gitu. Nah, ketika ibu kemudian dalam hati merasakan, aduh nyeri hati, udah capek-capek dari subuh saya masak di dapur sejam 9, jam 10 baru beres, malah nggak dimakan oleh suami ibu. Kenapa ibu sakit hati? Karena dasar tujuan ibu masak adalah agar dimakan oleh gitu kan? Sehingga ketika kemudian realitanya berbeda dengan yang kita inginkan, ada gap. Itulah yang bikin sakit hati. Maka tujuannya kita rubah. Apa? Ibadah. Yang kedua adalah ini adalah Allah. Allah nyuruh seorang istri harus berbuat baik kepada kan gitu.
Bentuk perbuatan baik itu adalah memasak dengan masakan yang terbaik dalam versi ibu. Kan gitu. Udah titik di situ, sehingga nanti dimakan atau tidak dimakan, makanannya habis atau tidak habis, itu mah sudah bukan urusan aku, bukan urusan saya. Urusan saya adalah menuruti perintah Allah, berbuat baik kepada suami. Nah, kan gitu. Beda enggak? Dua tujuan ini, dua dasar ini. Yang pertama tadi dengan yang kedua ini. Beda. Sehingga ketika ibu dengan dasar, dengan niatan, dengan tujuan yang kedua ini, enggak akan sakit hati. Coba. Jadi mulai besok, bismillah sebelum masak, ya Allah, aku masak aja untuk ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya makan dengan lahap masakan saya ini. Kalaupun tidak, ya udah itu urusanmu ya Allah, akan gitu. Siap enggak mulai besok seperti itu? Ya, jadi itu. Contoh yang kedua, ini yang membedakan. Ibu punya uang. Kemudian ibu bantu orang lain dengan uang itu. Dalam hati ibu, aku mau bantu orang ini. Ternyata setelah dibantu, beberapa saat kemudian, dia justru menyakiti kita. Makin sakit hati enggak? Kalau dalam istilah Jawa itu apa Bu RW? Ditulung mentung ya. Ditolong mentung tenakol kan gitu. Kita nolong orang, si orang boro-boro berbuat baik kepada kita, berterima kasih pun tidak. Nyeri hati tuh. Jujur. Toh. Nyeri hati tuh. Toh. Kan yang kita harapkan kita tolong orang itu berterima kasih. Terima kasih ibu sudah membantu saya. Coba kalau ibu nggak nolong saya akan gimana? Akan gitu. Logika akal kita kan seperti itu. Tetapi kemudian dia lakukan sebaliknya. Bukannya berterima kasih, bukannya membalas budi, malah justru dia memberikan yang sebaliknya. Kenapa ibu sakit hati ketika diperlakukan seperti itu oleh orang yang ibu tolong? Coba siapa lagi? Tadi Bu Juwarno udah saya tanya. Di depan Bu Hanita siapa punten? Di RT mana? RT 11. Nah, kira-kira Bu, kira-kira. Atau ibu mah nggak sakit hati diperlakukan seperti itu? Enggak? Oh, sakit hati juga. Berarti jujur kan gitu. Kan gitu. Kenapa kita sakit hati? Bu RT kenapa sakit hati kalau diperlakukan seperti itu oleh orang yang kita tolong? Top. Kenapa Bu? Betul, kita mengharapkan dia memberikan balikan kebaikan kepada kita. Tetapi kan ternyata kenyataannya tidak. Maka ini menunjukkan bahwa niat kita membantu orang itu belum ikhlas lillahi ta'ala. Kita ingin dibalas oleh orang lain. Kita ingin mendapatkan balasan kepada orang lain. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada satu nasihat kepada kita, ketika kita menolong orang, jangan niatkan atau jangan merasa diri kita itu lebih dari orang lain. Tuh kan saya bantu, saya kan uangnya banyak. Kalau dia nggak saya bantu, kan gitu. Jangan muncul dalam hati kita, kemudian kita tolong orang itu, kemudian orang itu jadi berubah. Gara-gara saya tolong tuh kan kamu sekarang kehidupannya jadi maju. Ibu menolong orang dalam bentuk apapun, materi misalnya, atau memberikan kesempatan peluang orang untuk
bekerja dan lain sebagainya, jangan pernah terpikir bahwa gara-gara pertolonganku inilah dia kemudian berubah. Justru kita harus bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan peluang kepadaku untuk melakukan kebaikan, titik di situ. Selanjutnya seperti apa? Itu bukan urusan kita. Nah, kan gitu. Kemarin tuh Idul Fitri, Ibu kan banyak infak dan sedekah tuh. Nolong orang, berbagi kepada kaum duafa. Jangan pernah kemudian dalam hati kita nolong orang lain, kemudian kita alhamdulillah mulutnya mah. Itu gara-gara saya tolong si ibu itu kemarin, jadi bisa berlebaran, bisa beli baju baru, bisa mudik. Ah, kan gitu. Hati-hati. Seolah-olah kitalah yang memberikan rizki kepada orang itu. Seolah-olah kitalah yang memberikan kebaikan kepada orang itu. Padahal sesungguhnya Allah bisa nggak mengangkat orang itu tanpa tangan kita? Bisa nggak? Bisa banget. Tetapi kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan jalan kepada kita. Hai jamaah al-muhajirin, ini loh, aku berikan peluang kebaikan untuk kalian untuk membantu orang lain. Udah titik di situ. Jangan, nggak usah masuk kepada hal-hal setelah itu. Kalau kita masuk kepada hal-hal setelah itu, yang muncul itu tadi nyeri hati, ditulung malah mentung, boro-boro membalas kebaikan, nganuhunkeun oge henteu. Ya kan gitu. Contoh yang konkret di rumah. Ada tetangga datang ke rumah, ketok-ketok pintu, "Bu, Pak, punten nambut motor." Aduh, motor saya dipakai oleh anak saya misalnya. Nggak usah ibu, awas, ingat ya, pinjam motor isi bensin gitu. Nggak perlu seperti itu. Justru itu adalah peluang bagi kita. Bagi orang yang meminjamkan, nggak perlu ngomong itu, tetapi orang yang meminjam kudu tahu diri. Kudu tahu diri, kudu nyadar. Kan gitu, kan itu seimbang. Balance. Gitu. Nah, itulah sekali lagi dalam pandangan saya, inilah betapa nikmatnya keimanan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, jika kita ingin merasakan kenikmatannya iman apapun dalam kehidupan kita, udahlah ikhlas lillahi ta'ala, nggak usah ingin dianggap oleh orang lain, nggak usah ingin dipuji oleh orang lain, nggak usah ingin dipuji, nggak usah ingin dikasih jempol ketika postingan di WA misalnya. Kan ibu-ibu suka bertanya dalam hati, ada grup saya posting sesuatu, ini tiis nu komen, kan juga gitu ya. Komen juga nggak ada, jempol pun nggak ada. Itu artinya kita berharap orang lain berkomentar, orang lain memberikan respon positif kepada kita. Ya udah, posting aja kalau memang kita anggap itu perlu. Nah ini yang pertama, halawatul iman. Nah, saya coba ingin memberikan satu hal yang berbanding terbalik dengan halawatul iman tadi. Saya coba kutip secara langsung Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus, ya, nanti silakan ibu-ibu yang punya bukunya, kitabnya dibaca di rumah. Udah kenal belum Ibnu Athaillah, Bu? Udah kenal belum? Belum, nanti kenalan ya di Google. Ini yang sangat populer itu biasanya Hikam. Kitabnya yang terkenal itu Hikam. Tapi saya coba kutip kitab yang lain, ada namanya kitab Tajul Arus. Ya, di situ ada satu bab namanya Al-Ma'syatu Muqaddiratulil Iman. Jadi maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan menggelapkan iman dalam dirinya. Al-Ma'syatu Muqaddiratul Iman. Kebayang gak, Bu? Judulnya saja udah kebayang belum? Maksiat-maksiat yang kita lakukan
itu akan menggelapkan iman. Oh, pantesan AC-nya nggak hurung, Bu. Jadi haredang. Punten. Ya. Jadi itu kebayang nggak dari judulnya saja, al-ma'siyatu mukaddiratul iman. Kemaksiatan akan menggelapkan iman seseorang. Kebayang nggak, Bu? Kebayang ya? Jadi kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan dalam kehidupan kita yang sering kita lakukan, kita sadar ataupun tidak sadar, itu akan menggelapkan keimanan kita. Nah ini, kalimatnya begini, kalimat pertama. Mithalul imani ma'aka idza asaitallahu ta'ala kasyamsil maksufah. Nah, artinya adalah perumpamaan orang yang sering melakukan kemaksiatan dalam hidupnya itu seperti matahari yang tertutupi sinarnya. Kasyamsil maksufah. Jadi orang-orang yang dalam kehidupannya sering melakukan kemaksiatan, kemaksiatan teh naon, Bu? Kemaksiatan itu apa? Secara umum apa kemaksiatan? Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah dari Allah, itu kemaksiatan. Jadi lain zina wungkul, lain judi wungkul, lain korupsi wungkul, pokoknya semuanya kemaksiatan-kemaksiatan yang sering dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin, itu diibaratkan kasyamsil maksufah, seperti matahari yang sinarnya tertutupi. Tadi pagi misalnya jam 6 sampai jam 7 itu kalau saya perhatikan sinar matahari nggak begitu memancar. Kenapa tidak begitu memancar? Tertutupi oleh apa? Oleh awan, oleh mendung. Siang hari jam 12 suasana terasa gelap. Kenapa matahari tidak memancarkan sinarnya? Mataharinya memancarkan sinar nggak, Bu? Memancarkan, tetapi nggak terasa sama kita sinar cahayanya. Kenapa? Tertutupi oleh awan, oleh mendung. Maka kita coba analogikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah berhenti memberikan hidayah kepada manusia. Tidak pernah berhenti, barang sedikit pun Allah memberikan petunjuk kepada kita. Pak, tapi kenapa kok banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Karena hatinya tertutupi. Apa yang menutupi itu? Kemaksiatan. Kasyamsil maksufah. Nah, begitu, oh ternyata ya Allah, pantesan iman saya kok seperti ini terus, tidak pernah meningkat. Nah ini jadi bahan introspeksi diri bagi kita. Pantesan kualitas ibadah saya masih seperti ini. Hati saya kok masih terasa panas, tidak tenang dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Oh ternyata saya masih sering ini. Yang tahu siapa? Diri sendiri. Nah ini makanya ini jadi bahan introspeksi. Jadi tadi yang pertama kasyamsil maksufa, yang kedua au kasiroji idza ghataituhu bisahfah. Ini perumpamaannya indah sekali. Tadi kan yang pertama seperti sinar matahari yang tertutupi oleh awan, yang kedua seperti lampu yang cahayanya tertutupi oleh lembaran kertas yang lebar. Ini ada cahaya nih. Di sini saya simpan kertas yang lebar nutupi. Cahayanya nyampe sini enggak?
tidak akan sampai. Nah, sama ini juga ibaratnya, dari sini Allah memancarkan cahaya. Allah memancarkan sinarnya, tetapi kemudian kita tidak bisa menerima, tidak bisa menangkap cahaya-cahaya itu. Tidak bisa merasakan sinar-sinar yang terpancar itu. Kenapa? Karena terhalang. Apa yang menghalangi itu? Perbuatan-perbuatan kita, keburukan-keburukan kita. Apapun itu, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya? Nah ini, sekali lagi ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Nah, kemudian sinar yang tadi terhalangi itu oleh kemaksiatan itu, kemudian kalau tadi itu versinya Ibnu Athaillah, ada versi yang sering saya sampaikan itu oleh Al-Ghazali, dikatakan bahwa itu ibaratkan dengan cermin, kaca cermin. Ibu di rumah punya kaca besar, paragi, kalau bahasa Sunda bercermin teh naonnya? Hah? Menteng. Nyalah eta. Kaca. Nah, coba ibu, cermin ibu 2 tahun nggak usah dilap. Kira-kira wajah ibu yang tadinya cantik makin cantik atau gimana? Ya Bu RW, cermin ya selebar apapun cermin itu tong dilap, kacaian apalagi ya, kira-kira bersih mengkilat nggak? Enggak. Ya, lamun cerminnya bersih mengkilat kan lumayan tuh. Modal kita yang sederhana ini menjadi iya, modal kita sudah pas-pasan, cerminnya kan gitu, jadi makin titik-titik noda-noda yang ada di cermin itulah ibarat perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Satu kali titik, bae da saeutik teu pengaruh kata ibu teh. Besoknya ada titik lagi. Besoknya ada titik lagi, terus debu yang menempel terus, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah hitam, gelap. Kita tidak bisa membaca diri kita. Kita tidak bisa melihat wajah kita yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi ibu punya cermin di rumah, kudu rajin-rajin dilap. Percaya ibu-ibu di sini mah ya, rajin ngelap ya, rajin ngelap cermin. Maka kita ganti analoginya, cerminnya itu kita ganti dengan hati kita. Ibu-ibu kan punya hati di masing-masingnya, punya hati ya, punya kolbu ya. Maka harus rajin-rajin membersihkan hati. Kalau ada titik noda dalam hati kita yang kita rasakan, maka buru-buru kita hilangkan itu noda. Dengan cara apa? Astaghfirullahalazim. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sing sadar bahwa kita hidup ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan terus, dah bae, dah dosa kecil ini, kan itu ya, kita anggap itu dosa kecil. Pirage ngaheureuyan tetangga misalnya, pirage ngaheureuyan salaki batur misalnya. Itu kan kecil, ibu anggap kecil. Atau iseng di WA nyindir-nyindir orang lain di grup misalnya, itu kan ibu anggap kecil. Piragingan sakit etawe nu baperan. Kan kita mencari pembenaran dari yang kita lakukan. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus berulang, udah kotor, udah. Kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk. Sama seperti ketika cermin kita kotor, kita tidak bisa membedakan mana wajah kita yang cantik dan mana wajah kita yang buruk. Seperti itu. Begitu ya, setuju nggak Bu? Maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Oke, saya ambil pada bagian akhirnya saja. Oke, ada kalimat begini, wala yadfa'ul madada laha bitu mithlal kibri. Saya potong-potong ya. Wala yadfa'ul madada laha bitu mithlal kibri. Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba mithlal kibri, ketika dalam dirinya ada sifat kibir. Kibir itu artinya takabur. Punten, bahasa Sundana naon Bu? Wah ini apa itu sok, ini rada kasar ini. Gedehu. Bener ya gedehulu ya? Jadi Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang sombong. Cek Ibnu Athaillah, lain cek saya iya mah. Jadi lamun ibu protes jangan ke saya ya. Dan ini ternyata senada dengan hadis Rasul, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Ada ya hadisnya ya? Coba Bu. Jadi ibu kalau pingin masuk surga, bersihkan hati kita dari pernah sombong dengan alasan apapun. Kesombongan kita itu kan bisa macam-macam sumbernya, media sombong kita itu. Kekayaan bisa bikin sombong, betul nggak? Orang yang kaya itu kan sering kita lihat dia merasa dari orang miskin aya nu sok sombong tara. Tahun ini sombongkennya Bu RT-nya gitu. Tapi ayah cenah gitu. Orang sering bilang, "Ya pantas si bapak eta mah sombong da bongkar. Ari kamu nih teboganan naon tapi tetap sombong." Kan gitu. Can ngerti saya mah eta mah gitu. Kekayaan bisa menjadikan sumber kesombongan. Jabatan yang kedua nih. Bu, jabatan ya, SK yang ibu terima, yang suami ibu terima dari kantor, surat keputusan dengan ini Presiden Joko Widodo memutuskan saudara bla 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 sebagai menteri naon Bu? Itu kan jabatan. Nah itu mah tinggi teuing Pak lah, menteri mah yang paling rendah. Punten Bu RT, Bu RW-nya ieu mah heureuy. Ieu mah. Tapi Bu RW jeung Bu RT mah teu sombong. Saya sudah berpengalaman menjadi mitra Bu RT dan Bu RW 10 tahun. Dan ternyata katanya para warga setuju dan seterusnya katanya. Dan selamanya gitu ya Bu RT ya, mudah-mudahan Bu RT dan Bu RW ikhlas lillahi ta'ala, jadi ladang pahala. Jadi jabatan yang dimiliki itu menjadi sumber kesombongan apapun itu. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, terus apapun di kantor ibu jadi suaminya jabatan kepala anu, bagian anu, divisi anu, sumber kesombongan. Kalau tidak hati-hati dengan titipan jabatan itu, maka moal masuk surga Bu. Mending termasuk surga atau mending teboga jabatan? Bingung gitu.
Jadi bingung aduh lamun mending terbuka jabatan kumaha nanti suami saya di kantor. Mending lamun termasuk surga kumaha ada hayang masuk surga. Nah ini yang kedua. Waktu ternyata Bu teka raosnya 5 menit lagi. Yang ketiga fisik Bu, fisik. Titipan fisik yang Allah berikan. Baheula tah ibu-ibu ini kan pernah muda ya? Atau masih muda ini? Dulu ketika masih muda-muda, umur 20 tahun, 30 tahun, aduh menegara rilis. Bunya, bener tak? Karena rilis tak, gelis pada istri atau kan gitu. Bu, 20 tahun yang ibu Aina 50 tahun gelisan mana? Fisikna. Ayeuna alhamdulillah pede banget kita. Harus pede. Jujur teh. Pasti jujur kita mengatakan fisik loh. Parameternya fisik kita akan mengatakan ya iya atuh dulu ketika saya muda pasti lebih cantik fisik. Kulit masih kenceng. Luar dah. Aduh, tos namanya itu. Nah, itu bisa dijadikan sumber kesombongan. Ibu dulu waktu muda cantik, ada teman di sampingnya sambil melihat dengan sebelah mata. Dalam hatinya, si eta mah kamana eta irung, saya mah lumayan aya keneh, kan gitu. Lihat kulit temennya, aduh menipoek, kulit saya. Itu kan kesombongan. Dengan fisik yang kita miliki, dengan kecantikan yang dimiliki oleh ibu-ibu semuanya dulu waktu masih muda, itu menjadi sumber kesombongan. Ada lagi enggak sumber kesombongan kita? Tadi pertama apa? Kedua jabah, yang ketiga fisik, yang keempat, nah ini hati-hati nih. Kelihatannya bukan tapi padahal iya. Apa kira-kira Bu? Ilmu yang dimiliki itu bisa menjadi sumber kesombongan. Hati-hati, makanya hati-hati. Alhamdulillah ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Muhajirin mah juz 30 mah lewat pokoknya. Kemudian ada tetangganya belum rajin datang ke masjid, maca Al-Fatihah saja belum lanjut. Kemudian dalam hati ibu, tuh lihat saya nih. Kan gitu. Sumber kesombongan, hati-hati. Ibu ya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau dalam hatinya masih ada kesombongan. La wala yadfa'ul maddadalaha bitu mithlal kibri, kata Ibnu Athaillah. Jadi kesimpulannya ibu-ibu yang saya hormati, jika kita ingin merasakan nikmatnya iman nih, nikmat sekali keimanan yang kita miliki, enteng sekali kaki melangkah rasanya datang ke majlis ta'lim, nikmat rasanya, ringan sekali tangan kita ketika kita memberi kepada orang lain, nikmat rasanya ketika kita bangun tengah malam, tidak harus lagi membunyikan alarm, nikmat rasanya, tenang sekali rasanya ketika kita sudah melayani, ibu sudah melayani suami, nikmat rasanya, tenang sekali jiwa kita ketika kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Maka itulah hakikat dari halawatul iman. Nikmatnya kita merasakan keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini sudah terjadi, tidak akan pernah ada lagi muncul keluar dari mulut kita keluh kesah. Tidak akan pernah lagi kita kemudian muncul rasa menyesal, marah dan lain sebagainya. Apapun perlakuan orang di luar diri kita terhadap kita, begitu Bu ya.
Ada waktu 3 menit. Barangkali ada yang mau menambahkan atau memperdalam materi ini. Silahkan. Bu Lili, silahkan. Mohon maaf, nggak gampang Pak, sedikit aja. Ya, Bismillah, maaf ya Ibu-Ibu, kesempatan ini saya pergunakan untuk bertanya kepada Ustadz Abdul Wahid. Ustadz, saya mau tanya, sepertinya sih mudah gitu, cuman saya juga kepengen tahu gimana sih cara ini mudah untuk kita laksanakan gitu. Yang ingin saya tanyakan itu, untuk membangun keikhlasan itu gimana sih? Kadang-kadang kan oke lah saya mau ikhlas gitu, tapi kadang-kadang ada terbesit sedikit aja dalam hati kita, aduh kok gini ya ternyata gitu. Nah, untuk membangun keikhlasan yang betul-betul bisa ikhlas, seikhlas-ikhlasnya itu seperti apa? Mudah kan Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis. Jadi ini memang pertanyaan yang umum. Sering sekali orang bertanya tentang ini, Pak, sama seperti bertanya tentang khusyuk dalam sholat. Pak, saya teh hayang ikhlas, tapi kehese gitu. Saya teh pingin perbuatan saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kok perasaan sudah diniat-niatkan, tapi itu ikhlas-ikhlas. Maka jawabannya adalah lakukan saja. Ketika kita mau sholat dan ingin ikhlas, ya udah kerjakan aja. Terlepas itu nanti akhirnya ikhlas dan tidak ikhlas, itu lain persoalan. Sama dengan sholat. Aduh, menipingin sekali sholat khusyuk. Kumahanya caranya, bagaimana tipsnya? Ini itu. Ah, itu mah teori. Praktikan saja, kerjakan sholat, bismillah. Pertama nggak ikhlas, kedua nggak ikhlas, pertama nggak khusyuk, kedua nggak khusyuk, biarin. Tapi insya Allah dengan niatan kita untuk melakukan yang terbaik kepada Allah, maka yakin Allah pasti akan memberikan jalan. Makanya ibadah yang kita lakukan itu disebut dengan riyadhah. Pernah dengar Bu ya riyadhah ya? Jadi aktivitas ibadah kita kepada Allah itu disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu artinya latihan. Latihan. Ya, latihan. Kayak kalau olahraga misalnya orang pemain bola, maka dia latihan bola. Ya udah latihan aja. Teknik ini itu mah sekedar untuk membantu. Maka jika kita ingin ikhlas dalam beribadah, kerjakan itu ibadah bismillah. Ketika kita ingin sholat khusyuk, kerjakan sholat khusyuk sambil kita menambah ilmunya secara syar'i, udah kerjakan aja. Jangan pernah berhenti kita melakukan itu ketika kita merasa tidak ikhlas. Kalaupun kita merasa tidak ikhlas, jangan pernah berhenti untuk melakukan itu. Ibu-ibu misal di rumah, aduh saya teh asa kumahanya, hati teh asa teh ikhlas melayani si bapak, dan ambek-ambekan wae gitu. Kemudian ibu berhenti melayani suami karena merasa tadi dalam hatinya yang ikhlas. Persoalannya beres nggak? Persoalannya beres nggak? Tidak akan beres. Sehingga apa? Terus aja kerjakan yang menjadi tugas kita. Saya dan Ibu Lilis juga rasakan yang menjadi persoalan anak-anak kita di sekolah ini apa Bu? Persoalan karakter kan gitu ya. Tahan budak, merebeja ini dengan cara ini, tapi perasaan budak teh asal gitu wae. Kan gitu. Sekali dua kali, tapi kerjakan aja yang menjadi tugas kita. Maka nanti di situ Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan madad. Madad itu pertolongan seperti ini. Ya, kan gitu. Maka ada satu syair nih, jadi saya ingat dari Jalaluddin Rumi, Bu, ada syair begini. Lain pantun ya mah lain, syair ini. Jika kamu belum merasa khusyuk dalam berdoa, maka teruslah kamu berdoa walaupun dalam doamu masih terasa kegetiran, ketidakkhusyuan, sebab Tuhanmu pasti akan menerima mata uang palsumu.
Jadi kalimat itunya mata uang palsumu. Artinya jika kita belum bisa khusyuk dalam berdoa, udah terus saja berdoa. Walaupun doa kita belum khusyuk, masih ada tendensi ini, tendensi itu, masih ingin dipuji orang, masih ria dan lain sebagainya, udah aja terus. Dan itu mah riyadhah. Yakin Tuhanmu, Allah akan menerima mata uang palsumu. Maksudnya adalah tetap Allah akan menerima doa-doa kita yang tidak khusyuk itu tadi. Nah, jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, berusaha, beribadah kepada Allah. Seperti apapun realita diri kita, kehidupan kita, jiwa kita, insya Allah Allah sayang kepada kita semua. Itu barangkali Bu Lilis ya. Bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu udah lewat 5 menit. Mari kita akhiri ta'lim kita pada hari ini dengan berdoa, berharap kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini yang hadir di majelis ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban kepada Allah atas perintah Allah, perintah kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan kita mohon yang lebih dari itu, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita sebagai bekal kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, yang benar adalah benar, dan kami bisa menjalankan kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami yang batil, yang keliru, yang salah itu adalah salah, sehingga kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf ibu-ibu ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid. Semoga dengan materi halawatul iman tadi membuat kita merasakan kelezatan iman sehingga aktivitas kebaikan yang kita kerjakan tidak membuat kita kecewa, tapi justru menjadi motivasi untuk selalu beramal sebaik mungkin, ikhlas lillahi ta'ala. Yang terpenting semoga setiap ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Sampai kita di penghujung acara, untuk menutup majelis kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada kajian sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Untuk sebelum kita meninggalkan majelis sore ini, kita akhiri dengan musafahah bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.